Selamat datang di program 30 Hari Bahasa Indonesia, di mana selama 30 hari ke depan, sampai dengan H-1 TBK, aku akan mengupload satu video per hari yang membahas soal-soal asli UTBK tahun 2025 untuk subtes PPU dan PBM, dari modul Mangkuk Mie Ayam, atau yang lebih dikenal dengan modul MMA. Tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita masuk ke pembahasan soalnya. Di hadapan kalian sudah ada soal asli UTBK tahun 2025 untuk subtes PBM. Kita langsung aja masuk ke nomor 13, teman-teman. Apa judul yang paling tepat untuk teks tersebut? Oke, untuk soal-soal seperti ini, aku tuh suka banget mengidentifikasi kata kuncinya, teman-teman. Ya, itu adalah cara kita mengerjakan soal-soal yang meminta judul. Nah, kalau misalnya kalian baca teksnya, guys, ini lagi ngomongin tentang pengaruh perubahan iklim terhadap perkembangan otak manusia dan juga hewan. Nah, kalau misalnya kita ngomongin tentang kata kunci, aku tuh banyak ngelihat dia ngomongin tentang perubahan iklim. Terus dia juga banyak ngomongin tentang otak manusia dan hewan. Ya, ini ada ngomongin lagi perubahan iklim, ngomongin lagi tentang otak, ngomongin lagi nih perubahan musim, ngomongin tentang suhu tinggi, ya masih berhubungan dengan perubahan iklim. Masih ngomongin lagi nih tentang otak lagi, otak hewan dewasa, gitu teman-teman ya. Di sini dia banyak banget ngomongin tentang otak dan juga perubahan iklim. Ketika kita diminta untuk mencari judul yang tepat untuk soal-soal seperti ini, maka kita harus mengimplementasikan kata-kata kuncinya ke dalam si judulnya. Dengan begitu, dengan kata-kata kunci itu teman-teman, jelas opsi yang A itu kurang tepat. Kenapa? Karena kalau kita lihat teman-teman, walaupun memang betul ya di sini dia ngomongin tentang hewan, tapi dia nggak ada nyebut otak sama sekali. Jadi kita bisa mengeliminasi opsi yang A. Kita lanjut ke opsi yang bebek. Dan yang C juga sih, bebek dan C, oke. Opsi yang B teman-teman, itu dia ngomong kalau pengaruh iklim terhadap otak manusia dan hewan. Terus dia juga ngomongin dampak iklim terhadap otak manusia dan hewan. Sebetulnya bedanya cuma di pengaruh dan dampak ya. Tapi ini permasalahan wording doang. Yang membuat ini kurang tepat teman-teman adalah tidak adanya bahasa perubahan. Ingat ya, kata perubahan ini itu penting teman-teman. Oleh karena itu jelas bukan yang B atau yang C. Nah, jawaban yang benar teman-teman itu jelas adalah yang dodol. Dampak perubahan iklim terhadap otak hewan. Ya, benar ya? Sama-sama ada perubahan iklim dan juga ada ngomongin tentang otak hewan. Gitu. Nah, kenapa yang E kurang tepat teman-teman? Karena dia ini terasa terlalu ekstrim. Dia ngomongin kalau kerusakan otak hewan akibat perubahan iklim. Udah ngomongin sebab akibat. Padahal teks ini tuh nggak ada ngomongin sebab akibat teman-teman. Ya kan? Setiap kali dia ngomong memengaruhi, dia itu hanya ngomongin kalau dapat memengaruhi. Kayak di sini nih. Dapat memengaruhi, dapat mengubah, dapat memengaruhi. Mana lagi dapat memengaruhi? Nih, dapat memengaruhi lagi. Gitu. Jadi di sini dia tidak secara mutlak mengatakan bahwa perubahan iklim itu bisa mengakibatkan perubahan atau bisa memengaruhi si otak hewan. Dia masih ngomong kemungkinan. Gitu. Makanya jelas bukan yang E. Kita lanjut ke soal nomor 14 teman-teman. Kalimat manakah yang paling efektif sebagai penggabungan dari kalimat 4 dan juga kalimat 5? Mari kita cek kalimat 4 dan juga kalimat 5 teman-teman. Biasanya kalau soal-soal kayak gini, yang membedakan itu sebetulnya penggunaan konjungsi aja teman-teman. Jadi kita perlu menentukan nih hubungan yang tepat antara kalimat 4 dan juga kalimat 5 untuk kemudian kita menentukan sekiranya konjungsi mana nih yang paling pas untuk kita gunakan. Kalau kita cek kalimat 4 dan 5, oke, 4 dulu deh. Suhu tinggi dapat memengaruhi perkembangan otak hewan. Oke. Nomor 5, suhu tinggi dapat mengubah fitur sistem saraf. Termasuk di dalamnya adalah efek pada ekspresi gen dalam neuron, struktur neuron, dan organisasi otak. Nah, teman-teman, ini jelas hubungannya. Artinya di sini sebetulnya dia adalah memberikan contoh. Suhu tinggi dapat memengaruhi perkembangan otak hewan. Tapi seperti apa? Seperti apa perubahannya? Oleh karena itu guys, jawaban yang benar adalah yang A. Suhu tinggi dapat memengaruhi perkembangan otak hewan. Oke, sesuai. Seperti mengubah fitur sistem saraf. Jadi di sini dia memberikan contoh. Si memengaruhi perkembangan otak hewan itu seperti apa? Oh, seperti mengubah fitur sistem saraf termasuk bla 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 bla. Makanya jawabannya yang A, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 15. Apa informasi utama dari kalimat 6?
Oke, aku yakin pasti ketika teman-teman bertemu dengan soal ini, pasti banyak yang mikir kalau ini tuh inti kalimat ya teman-teman ya. Tapi sebetulnya ketika aku melihat soal ini, aku berpikir, kayaknya ini yang dimaksud bukan inti kalimat deh, yang nyari subjek dan predikat itu. Kayak bukan deh. Karena biasanya setauku inti kalimat itu adanya di subtes PPU. Ini di subtes PBM teman-teman. Gitu. Nah, ketika kita diminta nih untuk mencari si informasi utama, aku rasa yang sebetulnya diminta itu adalah bukan inti kalimat, tapi parafrase. Gitu. Jadi adalah parafrase dari kalimat yang diminta. Untuk ini adalah kalimat 6. Nah, kita cek dulu nih kalimat 6. Dia ngomong apa? Oke, selain itu, suhu juga dapat memengaruhi pembentukan neuron baru dalam otak hewan dewasa. Oke. Pertama, jelas jawabannya bukan D atau E. Karena dia yang paling tidak lengkap. Informasi utamanya bukan ini. Kedua, antara A, B, atau C. Kalau menurutku teman-teman, informasi utama dari kalimat 6 adalah yang A. Suhu dapat memengaruhi pembentukan neuron baru dalam otak. Pertama, kenapa bukan yang C, teman-teman? Kenapa bukan yang C? Karena kalau kalian perhatikan di sini, dia di sini nggak ngomong neuron baru loh, teman-teman. Di sini dia ngomong suhu dapat mengaruhi pembentukan neuron baru. Oke, ini bagus. Tapi yang opsi C, dia nggak ada ngomong neuron baru. Gitu. Makanya yang C kurang tepat. Kalau yang B, itu kurang tepat karena tidak ada kata dapat memengaruhi. Teman-teman ingat di awal seberapa banyak mereka menggunakan kata dapat memengaruhi? Itu penting teman-teman. Karena artinya si perubahan iklim ini itu tidak pasti mengakibatkan, tidak pasti memengaruhi pembentukan neuron baru. Belum pasti. Nah, itu adalah satu kata penting yang harus masuk ke dalam si informasi utamanya. Nah, di opsi B, nggak ada kata dapat. Makanya, jawabannya adalah yang A, teman-teman. Kita lanjut ke nomor 16. Penulisan kata bercetak tebal yang salah pada teks tersebut terdapat pada kalimat nomor berapa? Ini easy peasy, teman-teman. Aku sambil tutup mata juga bisa jawabnya. Jelas banget ini jawabannya adalah yang E, science. Ini adalah bentuk tidak baku dari science, teman-teman. Ada S-nya. Kita lanjut ke soal nomor 17. Kata penghubung yang paling tepat untuk melengkapi kalimat 5 adalah yang mana? Lagi-lagi kata penghubung teman-teman atau nama lainnya adalah konjungsi. Untuk soal nomor 17 ini aku ingin teman-teman yang mengerjakan. Jangan lupa untuk tulis di kolom komentar jawaban kalian serta alasannya apa. Nanti aku cek satu-satu teman-teman dan aku akan pin komen kunci jawaban untuk nomor 17. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.